Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Arti laknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki ditawarkan pada 3 dosa. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Ditawarkan dia, hei, kamu kalau mau selamat pilih yang 3 ini. Kalau tak mau buat ini, kamu akan dihukum mati. Pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Dia pikir-pikir, kalau membunuh ini besar dosanya, kalau berzina ini mengganggu kehormatan hamba Allah, yang paling ringan kalau begitu adalah minum khamar. Maka dia pun minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilang akalnya, bangkit nafsunya, ditengoknya perempuan itu, diperkosanya. Setelah diperkosanya, dia berzina. Nampaknya ada orang menyaksikan. Ini bahaya, nanti perempuan ini hamil, dia nanti akan menjadi masalah. Akhirnya membunuh. Gara-gara khamar, orang bisa menjadi pezina dan menjadi pembunuh. Itulah maka disebut induk dari segala dosa, nenek moyang dari segala dosa adalah minum khamar. Orang yang minum khamar tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Siapa yang minum khamar semalam, maka semalam tanggal 23 April, 23 Mei, 3 Maret, 3 Juni baru diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. 40 hari malam dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamar tercabut imannya. La yazni zani, la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar, ketika dia minum khamar itu tercabut imannya. Lalu kemudian yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas. Nama muridnya yang mendengar namanya Ikrimah. Hai Abdullah bin Abbas, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa tercabut? Kata Abdullah bin Abbas, iman itu bisa tercabut. Bagaimana iman tercabut? Syabbaka baina asabihi, dijalinnya jalin jemari, dijalinnya jari jemarinya begini. Summa naza'ahu, kemudian dicabutnya. Hakadza yunza'ul iman, beginilah iman itu terlepas dari badan. Lepas iman itu dari badan ketika orang sedang minum khamar. Hina taba, ketika dia mandi taubat, ketika masuk bulan Ramadan, dia sholat tarawih, taubat dia, berhenti dari narkoba, berhenti dari sabu-sabu, berhenti dari minum tua. Ada imannya masuk balik ke dalam. Mudah-mudahan yang imannya udah masuk balik ke dalam tak keluar lagi insyaallah. Inilah Ramadan terakhir taubat nasuha. Sesudah ini kita akan mati menghadap Allah. Amin. Nah, banyak. Bagaimana kalau ada rupanya ini tak bisa ngadap ke kanan, asal ngadap ke kanan mati dia. Bagaimana kalau bagaimana kalau ada orang mau minum khamar, duit tak ada, karena khamar ini harganya mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dibelinya spiritus dicampur sama kopi, namanya miras oplosan. Begitu dicampur spiritus sama kopi, dicampur, diaduk, diminum. Begitu diteguk, bukan mabuk, mati kontan. Spiritus itu alkohol. Kalau kaki kita luka, kalau kaki kita sakit, kena bakteri, berulat, siramkanlah spiritus. Spiritus yang warna biru itu, yang dulu untuk lampu strongkeng, itulah pula diminum. Apa tak mendidih tangkai jantung di dalam? Apa tak rusak paru-paru di dalam? Apa tak rusak liver dan organ-organ tubuh di dalam? Yang untuk lampu strongkeng menyala, itu diminum sama dia. Orang bisa minum khamar kalau kadar alkoholnya paling tinggi 20%. Kadar alkohol paling tinggi 20%. Kalau sampai 30, 40 orang minum, dia tidak mabuk, tapi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti kalau mau mabuk, tengok-tengok dulu berapa persen. Oh, 5%. Yang 20% mereknya vodka sama Budweiser 40%.
Ustaz kok tahu? Ambo komisi fatwa majelis ulama dulu, kini nak masuk le. Awak mesti tahu berapa persen kadarnya. Yang paling tinggi adalah 40%, 20%, 20% paling tinggi. Lebih daripada. Ada pun yang dijual-jual yang di pinggir jalan itu 3%, 5%, 10%. Ada yang paling parah lagi, tua dicampur air beras. Nah, itu sedikit kali. Diminum hari ini 3 hari baru mabuk. Sakit pula di tenggorokan. Mabuk yang paling tak enak. Inilah yang masuk neraka paling tak enak. Udahlah haram, masuk neraka jahanam. Kata setan, aku nengok kau minum ini, aku pun tak pala aku menggoda kau, kata setan. Tak ku goda kali, memang kau mabuk sendiri, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua penting kita sampaikan ke anak-anak kita karena pergaulannya luar biasa. Maka dikatakan khamar itu kencing setan. Siapa yang meminum kencing setan, itulah yang orang mabuk kena khamar. Ini saya yakin dan percaya para peminat kencing setan pasti akan mengamuk mendengar ceramah saya ini. Ini nanti kalau di-upload di YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official, nanti kalian tonton 2-3 hari lagi ceramah di Duri tentang kencing setan. Nanti kalau kalian tengok di situ ada yang ngasih jempol terbalik, itulah yang tukang minum kencing setan. Pak Ustadz, bagaimana kalau kami muda dulu suka minum khamar, kami suka pakai narkoba? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Kabar gembira bagi yang pecandu narkoba, yang dulu mengisap ganja, yang dulu minum khamar, yang dulu minum tua, yang dulu pakai morfin, yang dulu pakai ekstasi. Sebelum masuk dia pakai ekstasi, sebelum dimakannya ekstasi, sebelumnya diminumnya ekstasi, kepanasannya begini dia kipas. Nah, begitu udah masuk ekstasi, kipas itu diam, kepala dia goyang. Gila awak di luar ekstasi. Berapa banyak ayah kandung, malu saya mau menyampaikannya, tapi ini fakta, ini data, berita. Berapa banyak ayah kandung memperkosa anak kandung gara-gara khamar, mabuk. Sudahlah miskin, susah, melarat, minum khamar, balik, mabuk, tak bisa dibedakannya. Mana bini dia, mana anak dia, habis hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari khamar ini. Paling enak ceramah tentang sabar. Orang kalau ceramah tentang sabar tak ada orang marah. Jamaah sekalian, marilah kita sabar. Ibu-ibu, ibu kita sabar ya bu ya. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Suaminya dilarikan pelakor, sabar. Jadi katanya sabar. Kalau sudah cerita khamar, maka orang marah. Abdul Somad cerita tentang khamar, bandar sabu-sabu marah, penjual narkoba marah, tukang minuman khamar marah, yang tukang memberikan izin supaya buka pabrik khamar marah, yang tukang jualan khamar marah. Tapi saya tak peduli, yang penting saya sudah menyampaikan. Yang amar ma'ruf banyak, mari sholat, mari puasa, mari baca Quran. Tapi yang nahi mungkar banyak orang takut. Kita laksanakan amar ma'ruf nahi. Saya tak menyalahkan ustaz-ustaz yang amar ma'ruf, karena itu memang sudah kewajiban kita bersama. Tapi yang mungkar nih mesti kita jelaskan supaya anak-anak kita tahu, cucu-cucu kita tahu. Saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad bisa kami bawa bersama BNN besok? Bisa. Ketua BNN Ustaz Abdul Somad, dokter. Dokter pun berceritalah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, narkoba ini sangat berbahaya sekali. Nanti dia akan masuk ke otak kita, ujung-ujungnya mati. Masuk dia akan ke merusak jantung, merusak mati. Pokoknya ceritanya mati aja semua. Habis itu datang bapak BNN, polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan sampai kita pakai narkoba. Nanti pakai narkoba kena pasal sekian, masuk penjara. Ini masuk penjara. Nah, yang tadi mati, yang ini penjara.
Dianggap mereka Ustadz Somad datang untuk menenangkan. Sekarang mari kita dengarkan Ustadz Abdul Somad tentang narkoba. Siapa yang pakai narkoba, neraka jahanam tempatnya. Tembak aja cocoknya, matikan ya Pak. Lebih ngeri pula lagi Ustadz gitu. 2-3 hari sesudah itu menelponlah ibu tadi. Kebetulan yang sama kami itu dokter, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul nomor Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Bu siapa? Saya dokter. Oh iya Bu dokter. Kita kemarin sama waktu penyuluhan Badan Narkotika Nasional Pak Ustaz. Iya Bu, iya Bu. Apa tuh Bu? Ustaz Somad, ini orang kena narkoba tidak selesai dengan dokter dan polisi, tidak selesai dengan penjara. Orang yang kena narkoba ini mesti disehatkan melalui sentuhan agama. Mesti diceramahi. Kau akan mati, kau akan tua, kau akan sakit, kau akan masuk rumah sakit, kau akan di ruang ICU. Kau mau kemana? Hidup ini hanya sementara. Jadi Ustadz Somad tolong nanti berikan penyuluhan di tempat kami, tempat orang-orang kena narkoba ini. Insya Allah Bu, insya Allah saya datang. Insya Allah. Sampai sekarang tak ada di teleponnya lagi.